Pada part 3 ini, pertama kita akan membahas mengenai pengembangan kendaraan otonom. Inti dari sistem kendaraan otonom terdiri dari beberapa teknologi kunci yang bekerja bersama untuk memungkinkan mobil self-driving beroperasi dengan aman dan efisien. Yaitu diantaranya adalah sistem ini yang pertama ada LiDAR, di mana LiDAR ini Leak Detection and Ranging adalah perangkat sensor yang terpasang di atap kendaraan dan menggunakan pulsa laser untuk memindai lingkungan sekitar mobil. LiDAR menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek di sekitarnya dan membantu kendaraan dalam mengidentifikasi rintangan serta mengikuti peraturan lalu lintas yang ada. Yang kedua ada kamera, yaitu selain LiDAR, kendaraan otonom juga dilengkapi dengan kamera yang ditempatkan di berbagai bagian mobil, seperti di dekat kaca spion. Kemudian kamera ini membantu dalam mendeteksi objek, kemudian mengidentifikasi lampu lalu lintas yang ada, dan juga merekam video untuk analisis yang lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya ini adalah sensor radar, yaitu 4 perangkat radar yang terpasang di bagian depan dan belakang kendaraan yang memungkinkan kendaraan untuk melihat jarak jauh dan juga mendeteksi objek yang bergerak dengan cepat. Ini membantu kendaraan untuk mengambil keputusan secara proaktif dalam menghadapi situasi lalu lintas yang dinamis. Kemudian berikutnya ada GPS dan pemetaan, yaitu sistem GPS ini digunakan untuk menentukan lokasi kendaraan dengan sangat akurat. Data GPS ini digabungkan dengan peta jalan yang terperinci untuk membantu kendaraan dalam menavigasi rute dan juga memahami lingkungan sekitarnya. Proses ini dikenal sebagai pemetaan dan lokalisasi. Yang terakhir adalah algoritma pemrosesan data, yaitu algoritma kompleks seperti jaringan saraf, kemudian pengambilan keputusan berbasis aturan, dan juga pendekatan hibrid yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh sensor dan kamera. Algoritma ini membantu kendaraan untuk menentukan kecepatan, kemudian arah dan juga posisi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menghindari rintangan dan menjaga keamanan. Slide selanjutnya yaitu mengenai masalah dengan mobil self-driving, di mana mobil otonom telah dikaitkan dengan sejumlah masalah, yaitu yang pertama terkait tantangan teknologi, yang merupakan beberapa tantangan terkait teknologi yang digunakan pada mobil self-driving ini. Beberapa kendala perangkat lunak dan mekanis masih harus diatasi untuk meluncurkan mobil yang sepenuhnya otonom. Misalnya, Google masih mencoba memperbarui perangkat lunaknya hampir setiap hari untuk mobil self-driving-nya. Selanjutnya terkait tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan ini merupakan teknologi dan kemampuan mekanis yang belum mampu mengatasi banyak faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh mobil self-driving. Misalnya masih ada kekhawatiran terkait performanya saat cuaca sedang buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan regulasi. Merupakan semua perusahaan yang berencana terlibat dalam pengembangan mobil self-driving ini harus mengatasi kendala regulasi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai regulasi mengemudi otonom. Beberapa pertanyaan mengenai tanggung jawab meliputi apa saja yang tercakup dalam lisensinya, apakah pengemudi baru akan diwajibkan untuk mendapat SIM tradisional meskipun mereka bukan pengemudi. Dan juga selanjutnya yaitu terkait masalah kepercayaan masyarakat. Kebanyakan orang belum percaya bahwa mobil otonom dapat menjaga keselamatan mereka. Kepercayaan dan penerimaan konsumen menjadi faktor yang krusial tentunya. Misalnya jika ada situasi
ketika mobil otonom dipaksa untuk memilih antara nyawa penumpang atau nyawa pejalan kaki. Apa yang harus mobil otonom lakukan? Konsumen mungkin menolak seluruh gagasan tentang mobil tanpa pengemudi. Tidak ada teknologi yang sempurna tentunya, namun pertanyaannya adalah perusahaan mana yang mampu meyakinkan pelanggan untuk mempercayai produk yang mereka tawarkan. Kemudian di slide yang terakhir ini membahas terkait implikasi hukum robot dan buatan intelijen, di mana dampak hukum dari perkembangan teknologi AI dan robotika sangatlah signifikan dan kompleks. Hal ini memerlukan kajian yang mendalam baik dalam konteks robot maupun secara lebih umum terkait dengan AI. Masalah hukum yang belum terselesaikan menjadi semakin kompleks seiring dengan kita semakin merangkul dan menggunakan teknologi AI. Kemudian robot juga dan juga mobil tanpa pengemudi, yaitu mobil self-driving. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti beberapa dimensi utama dampak hukum terkait AI ini agar kita dapat memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Seorang profesor dengan para praktisi dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk pengembangan kerangka hukum, yaitu Profesor Sutter, di mana yang dengan relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh perkembangan teknologi AI ini dan robotika, yaitu diantaranya adalah yang pertama terkait tanggung jawab Todd. Ini adalah perkembangan mobil self-driving dan sistem AI menghadirkan potensi yang kompleksitas tanggung jawab hukum dalam kasus kecelakaannya. Yang kedua terkait paten, yaitu pengembangan sistem AI yang mampu melakukan penemuan mandiri menimbulkan pertanyaan tentang hak patennya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait properti, yaitu prinsip hukum AS menekankan perlindungan pada hak milik. Selanjutnya terkait praktik hukum, yaitu di luar regulasi yang berlaku, AI memiliki dampak signifikan pada praktik hukum. Kemudian terkait hukum tata negara, yaitu seiring dengan kemajuan AI, pertanyaan muncul mengenai pemberian hak yang umumnya diberikan kepada manusia kepada AI semakin tanda kutip pribadi. Selanjutnya terkait sertifikat profesional juga, yaitu seiring kemajuan AI, penting untuk mengembangkan standar yang menentukan apakah teknologi tersebut mampu memberikan layanan profesional yang memadai. Karena seiring kemajuan AI, penting untuk mengembangkan standar yang menentukan apakah teknologi tersebut mampu memberikan layanan profesional yang memadai juga. Nah, yang terakhir terkait penegakan hukum, yaitu selain peraturan yang mengatur, AI juga mempengaruhi penegakan hukum. Di sini saya akan coba tarik sebuah kesimpulan dari pemaparan terkait robotika, jaringan sosial, AI, kemudian Internet of Things pada part pertama dan juga ketiga yang terakhir, yaitu bahwasannya robotika ini kemudian jaringan sosial, kecerdasan buatan, dan juga Internet of Things merupakan bidang teknologi yang mengubah cara kita hidup, kemudian cara kita bekerja dan juga berinteraksi. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan pesat dalam robotika telah menghadirkan robot yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam produksi industri, tetapi juga membantu dalam perawatan kesehatan dan layanan publik. Di sisi berbagai jaringan sosial telah mengubah miliaran orang tentunya di seluruh dunia untuk menciptakan platform untuk berbagi informasi, kemudian
budaya, dan juga opini. Kemudian terkait AI, telah membawa revolusi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang menghasilkan sebuah aplikasi yang berkisar dari otomatisasi bisnis hingga perawatan kesehatan yang dipersonalisasi. Sementara terkait Internet of Things telah mengubah objek sehari-hari menjadi cerdas, memungkinkan pengumpulan data real time dan juga pengendalian jarak jauh. Meskipun memberikan manfaat besar, masing-masing bidang ini juga menimbulkan tantangan tentunya, seperti kekhawatiran privasi, kemudian keamanan data, dan juga dampak sosial. Dalam menghadapi kemajuan ini, penting untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dan etika yang kuat untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab dan inklusif. Demikian pemaparan materi ini saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih dan jangan skip channel ini karena masih banyak materi yang menarik untuk kita pelajari. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.